Jika orang-orang Wahabi adalah mereka yang percaya hanya kepada pertolongan Allah semata dan percaya bahwa orang yang menyembuhkan hanyalah Allah, maka aku wajib mengenal Wahabi lebih jauh, kata si penulis. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan karunia sehingga kita diizinkan dan dimudahkan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang harapannya semua ibadah yang telah dan sedang kita kerjakan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Jadi ada perubahan jadwal kajian, maka yang biasanya setiap Ahad pekan keempat ya Firqah Najiyah, itu kita ganti di setiap malam Ahad pekan keempat. Jadi malam Ahad pekan keempat, agar jangan kosong, maka kita isi dengan membaca kitab Minhaj Firqah Najiyah. Jadi besok subuh kada ada lagi jadwal ini ya. Maka kita majukan ke setiap malam Ahad pekan keempat kitab Minhaj Firqah Najiyah. Dan kita sampai di halaman 59. Halaman 59. Bagian 11 ya. Pengertian dari Wahabi. Nah, di sini penulis ingin membahas secara ringkas ya tuduhan-tuduhan ya atau sematan-sematan kepada sebagian orang, yang mana sebagian orang ini bisa jadi dia berbeda dengan kebiasaan setempat ya. Yang mana kebiasaan setempat bisa tentang kegiatan-kegiatan yang mungkar, yang diharamkan, sehingga ketika diluruskan maka ada gelar ini ya dengan sebutan Wahabi. Maka penulis mengatakan i'tadan nasu an yutliqu kalimata wahabiyyin ala kulli man yukhalifu adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahum walau kanat hadhihi al-mu'taqadatu fasidatan tukhaliful Qur'an al-Karim wal ahadits as-sahihah la siyama ad-da'wata ila tauhid wa du'a illah wahdahu duna siwah. Kata penulis, orang-orang ya terbiasa melontarkan atau melemparkan kata Wahabi kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepada setiap kepercayaan dan bid'ah mereka. Sekalipun kepercayaan mereka itu rusak ya atau batil, ketika ada kepercayaan atau tradisi atau perbuatan bid'ah kemudian diluruskan, nah maka yang meluruskan ini disebut dengan kata Wahabi. Bertentangan dengan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Padahal kebiasaan ini, budaya ini, ya, tradisi ini ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis.
lalu diluruskan, nah maka yang membawa ya yang lurus ini maka diberi gelar dengan sebutan Wahabi. Satu kata aja, satu kalimat saja, namun mampu membuat orang menjauhi orang tersebut. Menjadi orang itu tidak mau lagi mendekat ya, karena sematan kata tersebut. Jadi seakan-akan kata Wahabi ini lebih sesat daripada orang Syiah ya, lebih sesat daripada firqah-firqah yang sesat yang lain. Sehingga apa? Ketika mendengar kata-kata Wahabi, maka orang alergi, maka orang menjadi memusuhi dan menjauhi yang meluruskan tersebut. Kemudian yang bertentangan dengan kitab suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Kepada tauhid dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika diluruskan ini adalah penyimpangan, ini adalah kesyirikan. Kalau berdoa maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau kalau berziarah maka ada cara-cara yang syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ketika dijelaskan perkara-perkara tersebut ya lalu ditolak, nah maka yang menolak ini ya menyematkan kepada yang meluruskan dengan sebutan Wahabi. Sebuah kalimat yang mampu membuat orang menjauhi orang tersebut, menjauhi orang yang meluruskan. Kemudian kata penulis, kuntu akhra'u ala Syekh Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil arba'in an-nawawiyah wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Suatu kali atau suatu saat di depan seorang syekh ya, penulis, maksudnya penulis kitab ini Syekh Muhammad Jamil Zainu. Penulis membacakan hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang terdapat dalam kitab Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Arba'in maksudnya 40-an. 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kemudian penulis membacakan apa isinya hadisnya? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ini ya, ini Nabi sampaikan, Nabi wasiatkan kepada sahabat yang masih muda, mungkin umurnya 10 atau 11 tahun, ya masih muda. Mungkin kalau sekarang umur 3 SD, ya 11-an tahun atau 4 SD. Dan Nabi ajarkan ini ketika Nabi membonceng Abdullah bin Abbas. Nabi di depan, Abdullah bin Abbas di belakang. Yang diajarkan adalah perkara akidah, perkara tauhid. Agar senantiasa meminta hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajarkan, maka Nabi didik berkaitan dengan perkara akidah sehingga anak-anak pun juga mendapatkan porsi perihal akidah, perihal tauhid. Jadi mengajarkan anak itu bukan cuma masalah adab dan akhlak saja, tetapi berkaitan juga masalah akidah dan tauhid. Nah, ketika penulis membawakan hadis Nabi tadi ya, maka penulis mengatakan fa'jabani syarhun Nawawi hina qala thumma in kanatil hajatul lati yas'aluha lam tajril 'adatu bijriyaniha ala aidi khalqih katalabil hidayah wal ilmi wa shifa'il maradi wa usulil afiyah sa'ala rabbahu dzalika wa amma su'alul khalqi wal i'timadi 'alaihim famadhmumun faqultu lisyaikhi hadzal hadits wa syarhihi yufidu adama jawazil isti'anah bi ghairillah faqala li bal yajuz qultu wa ma daliluka faqadiba syaikhu wa saha qailan inna ammati taqulu ya syaikhu Sa'ad wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bihi. Penulis sungguh kagum, maksudnya penulis kitab ini Syekh Muhammad Jamil Zainu, penulis sungguh kagum terhadap keterangan Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan, mensyarahkan hadis tadi. Kemudian jika keperluan
atau hajat yang dimintanya menurut kebiasaan di luar batas kemampuan manusia, seperti minta hidayah. Nah, boleh enggak seseorang itu minta petunjuk, minta hidayah kepada makhluk? Maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Makhluk tidak bisa memberikan hidayah. Atau dia minta ilmu ya kepada makhluk. Bahkan sumber dari ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kesembuhan dari sakit dan kesehatan. Maka hal-hal tersebut harus dimintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis menyebutkan syarah dari hadis ini dari Imam Nawawi sendiri. Berkaitan dengan seseorang tidak boleh meminta apapun, namun permintaan ini hanya Allah yang mampu untuk mengkabulkan. Seperti misalnya minta masuk surga, minta dihindarkan neraka, maka ini tidak boleh minta kepada makhluk. Karena itu adalah permintaan yang hanya Allah yang mampu saja. Sama seperti minta hidayah, ya, minta kesembuhan, maka tidak boleh kepada makhluk. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita meminta kepada makhluk, namun bentuk permintaan ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk tadi. Contoh, ulun kehausan, banyu kededak. Lalu kata ulun, minta tolong ambilkan banyu. Boleh kada? Boleh. Karena si makhluk ini mampu untuk menuangkan banyu. Mampu untuk membawakan banyu kepada ulun. Tetapi ketika ulun minta kepada seseorang, wahai fulan, masukkan saya ke dalam surga. Boleh kada? Tidak boleh. Karena permintaan ini adalah hanya milik Allah. Hanya Allah yang mampu. Kepada Nabi Muhammad pun tidak boleh kita katakan, wahai Nabi Muhammad, masukkan saya ke dalam surga, hindarkan saya dari siksa api neraka, maka tidak boleh. Karena ini adalah perkara yang hanya Allah mampu satu-satunya, yang kuasa satu-satunya. Memang hadis ini mengajarkan kita agar meminta segala sesuatu kepada Allah. Namun apakah dilarang seseorang meminta kepada makhluk? Maka jawabannya tidak. Nah, maka selama makhluk ini masih hidup, dia hidup, berarti orang yang mati, siapapun dia, bagaimanapun pangkatnya, tidak boleh kita minta. Orang ini sudah meninggal dunia, pian kehausan, minta tolong banyu jar pian. Maka ini sia-sia. Kenapa? Orang sudah meninggal dunia. Apalagi lebih dari itu, minta hidayah, maka tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia orangnya ada, orangnya masih hidup, lalu kita meminta sesuatu yang dia mampu, nah maka boleh. Walaupun sebenarnya afdalnya kita tidak sering meminta kepada makhluk. Tetapi kalau seandainya itu adalah perkara yang mubah, yang bisa dilakukan oleh makhluk tadi, maka boleh kita meminta tolong dan meminta hajat kita kepada si makhluk tadi. Tapi berkaitan dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, yang manusia tidak bisa memberikan, kayak tadi hidayah, maka tidak bisa. Hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dia minta hidayah kepada Nabi Muhammad, maka tidak boleh. Seperti minta kesembuhan juga tidak boleh kepada makhluk. Maka Allah Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan. Maka tidak boleh meminta kepada makhluk. Kemudian penulis mengatakan, nah, setelah beliau menjelaskan ya hadis ini, kemudian beliau sebutkan syarahnya ya. Lalu kepada syekh tersebut, jadi penulis ini membaca hadis tadi dan syarahnya kepada seorang syekh. Ketika dijelaskan berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada syekh tersebut penulis katakan, hadis ini berikut keterangannya, berikut syarahnya, penjelasannya dari Imam Nawawi tadi menegaskan tidak dibolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah. Catatannya adalah meminta pertolongan yang makhluk tidak mampu. Seperti tadi minta masuk surga, minta hidayah, minta kesembuhan, ini makhluk tidak mampu. Maka ini dia harus hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu saya tadi menyanggah. Malah sebaliknya, hal itu dibolehkan kata syekh yang beliau baca hadis tadi di depannya. Artinya apa?
meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu, maka boleh kata si syekh tadi. Nah, penulis bertanya, ma daliluka? Apa dalil pian bahwa boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu? Nah, kemudian syekh itu ternyata marah sambil mengatakan dengan suara tinggi. Nah, ditanya dalil syarik, ini kan aneh ya. Kalau kita ingin tenang beribadah, ingin tenang beramal soleh, ingin tenang berkeyakinan, harus ada dalilnya. Maka jangan sampai kita marah, kita syarik kalau ditanyakan tentang dalil. Bukankah agama ini tegak dengan dalil? Maka orang tenang, nyaman beribadah karena ada dalilnya, sehingga dia bertanggung jawab di hadapan Allah ketika ditanya, ini kenapa engkau beramal seperti ini? Nah, maka ada jawabannya kalau kita beramal dengan dalil. Ketika ditanya oleh penulis, mana dalil pian bahwa boleh meminta tolong kepada makhluk? Kemudian syekhnya marah, ya, suara tinggi, dan dia mengatakan, syekh ini mengatakan, sesungguhnya bibiku, acilku. Nah, ini adalah ammah ya. Berarti ammah itu adalah saudari abah. Jadi antara saudara abah dengan saudara mama itu dibedakan dalam bahasa Arab. Kalau saudari abah, bahasa Arabnya ammatun. Kalau saudari mama, bahasa Arabnya kholatun. Kalau kita kan mau dia ading abah, ading mama, maka disebut dengan acil atau bibi. Tapi dalam bahasa Arab beda. Penulis ini mengatakan, sesungguhnya ammati. Berarti apa ammati? Bibiku, tapi dari jalur abah, saudari abah. Sesungguhnya bibiku berdoa, wahai Syekh Sa'ad. Nah, Syekh Sa'ad, ya, footnote di bawah, dia memohon pertolongan kepada Syekh yang bernama Sa'ad yang dikuburkan di dalam masjidnya. Nah, ini kuburan berada di mana? Di dalam masjid. Ya. Jadi dia apa? Minta tolong kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Bibinya ini terbiasa kalau minta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia yang bernama Syekh Sa'ad tadi. Nah, jadi maksudnya adalah Syekh ini berdalilkan dengan bibinya, yang mana bibinya ini senantiasa minta tolong kepada siapa? Syekh Sa'ad yang sudah meninggal dunia. Maka aku bertanya kepadanya, si penulis bertanya kepada Syekh tadi, maka si Syekh tadi bertanya kepada bibinya, wahai bibiku, ya, apakah Syekh Sa'ad dapat memberi syafaat kepadamu? Maka bibinya menjawab, aku berdoa, aku meminta kepadanya, sehingga dia menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menyembuhkanku, kata si bibinya tadi. Nah, berarti si bibinya ini berdalil, si Syekh ini berdalil dengan tindakan si bibi tadi. Maka ketika bibinya garing sakit, dia bertawassul. Dia minta tolong kepada Syekh Sa'ad yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau seandainya ternyata nih ketika Sidin garing lalu bertawassul, lalu memanggil si Syekh Sa'ad tadi, ternyata sembuh. Misal sembuh nih. Apakah perbuatan itu dibenarkan? Maka jawabannya tetap tidak dibenarkan. Maka bisa jadi ada sebab yang lain yang dibikin ikhtiar oleh si bibi ini. Entah ketika misalnya dia memanggil nama si Syekh tadi, minum obat Sidin sekalinya. Minum obatkah, ramuan apakah? Sehingga Sidin ini meyakini bahwa itu adalah karena si Syekh Sa'ad tadi. Padahal bukan. Kemudian, lalu penulis mengatakan, sesungguhnya engkau, Syekh, wahai Syekh, adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Engkau banyak habiskan umurmu untuk membaca kitab-kitab. Tetapi sungguh mengherankan, engkau justru mengambil akidah dari bibimu yang jahil itu. Nah, berarti kan apa? Si Syekh ini, ya, dia membolehkan minta tolong bahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, bahkan berkaitan dengan khusus hanya Allah yang mampu seperti kesembuhan, maka berdalilkan dengan perbuatan bibinya. Maka perbuatan seseorang bukanlah dalil. Sekalipun perbuatan seseorang ini ternyata dia sembuh, maka ini bukanlah dalil. Nah, terkadang ada orang seperti itu. Ketika misalnya batu tambak,
Setiap kerasukan bertambah kepada orang pintar, sembuh ya. Kemudian kerasukan sembuh lagi. Apakah dijadikan sebagai dalil bolehnya bertambah kepada orang yang kada jelas akidahnya, manhajnya, maka tidak benar. Ya. Maka bisa jadi itu adalah perbuatan dari syaitan, perbuatan dari jin, ya. Maka tindakan dan perbuatan seseorang selama seseorang ini bukan nabi, kalau dia menyelisih syariat maka tidak boleh diambil. Maka apa? Tidak boleh diambil. Maka lihat bagaimana manhaj cara beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka sakit, nah apakah mereka ya Rasul sudah meninggal dunia nih. Kemudian ada di antara mereka sakit, apakah mereka memanggil nama nabi, menjadikan nabi sebagai perantara antara dia dengan Allah? Maka jawabannya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya si syekh ini padahal orangnya berilmu, ya bisa membaca kitab, kan orang Arab, bisa membaca kitab, kemudian banyak menghabiskan waktu menulis, tetapi hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berilmu, banyak menghabiskan waktu untuk ilmu, kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka dia akan apa? Selamanya menjadi orang yang tersesat. Buktinya apa? Sidin berdalilkan mengambil perkara akidah dengan bibi Sidin. Padahal bibinya bukan orang yang berilmu, ya, bukan dikenal dengan penuntut ilmu agama. Tetapi ketika bibinya merasa disembuhkan karena tadi memanggil nama syekh yang sudah meninggal dunia ini, akhirnya apa? Akhirnya syekh ini mengambil dalil dengan perbuatan si bibi tersebut. Padahal itu bukan dalil. Nah, maka perbuatan seseorang itu tidaklah dalil. Dan memang benar ya. Terkadang sebagian orang itu berdalilkan dengan perbuatan seorang ulama kah, perbuatan seorang yang dianggap wali kah, sehingga orang ini segala sesuatu yang dia kerjakan itu dianggap benar. Karena sidin, entah dia adalah seorang syekh ya, entah dia dianggap ulama, dianggap wali, sehingga segala perbuatannya, perkataannya dianggap sebagai pembenaran. Padahal manhaj kita, cara beragama kita bukan diambil dari perbuatan dan perkataan seseorang, tetapi dari dalil berupa Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa mengambil perkataan seseorang kalau perkataan ini ada dalilnya. Bukankah Imam Malik pernah mengatakan ya bahwa setiap orang itu bisa diterima dan ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, maka wajib diambil. Karena perbuatan dan perkataan Nabi adalah dalil. Selain Nabi, maka bisa ditolak, bisa diterima. Ada seorang syekh, seorang ulama ya. Ternyata pendapatnya keliru, salah. Ya. Kita lihat ternyata ada ulama lain yang membantah. Ternyata sidin keliru. Ya. Akhirnya kita tidak boleh mengikuti beliau. Sekalipun dia adalah orang soleh, orang berilmu, ketika beliau bukan nabi, ya bukan maksum, maka bisa melakukan kesalahan. Kalau seandainya ulama ini dibantah oleh ulama yang lain, ternyata ulama ini keliru, salah, maka tidak boleh diambil ilmunya. Maka selain Nabi Muhammad SAW bisa ditolak dan bisa diterima pendapatnya. Ditolak kapan? Kalau bertentangan dengan syariat. Diterima kapan? Kalau seandainya sesuai dengan syariat berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita teruskan. Nah, setelah ya si penulis ini mengatakan Bian ini orang berilmu ya, banyak menghabiskan umur membaca kitab-kitab, tapi aneh benar pian mengambil dalil dengan perbuatan bibi pian nang jahil itu. Nah, kata si penulis kitab ini, apa jawaban atau reaksi dari syekh tadi? Nah, lalu dikatakan faqala li indaka afkarun wahabiyatun anta tadhhab lil umrah wa ta'ti bi kutubin wahabiyah. Nah, lalu syekh ini mengatakan kepada si penulis, pola pikirmu adalah pola pikir wahabi. Engkau pergi berumroh lalu datang dengan membawa kitab-kitab akhirnya
biasanya kalau sudah terpojok, lalu muncullah istilah ini. Ika Wahabi, nah sudah selesai diskusi. Kalau seandainya disambati dengan istilah Wahabi, ya maka seakan-akan itu adalah sambatan atau gelar ya yang sangat buruk. Nah, maka ini memang sebenarnya seperti itu ya, bukan cuma di sini di Indonesia. Kalau seandainya kita berbeda dengan yang di kampung, sebenarnya yang di kampung itu tidak kita tolak dan kita tidak terima 100%. Ditolak kapan di kampung ini kebiasaannya? Kalau seandainya bertentangan dengan syariat. Terkadang kalau kita menjalankan sebuah amalan, ya, ketika amalan itu ternyata bertentangan dengan penduduk kampung di situ. Nah, biasanya orang tua kita memadahi umpati nang di kampung aja. Nah, sebenarnya kita kadang menolak ungkapan ini. Kalau seandainya di kampung itu tidak menyelisih syariat. Tetapi kalau kebiasaan di kampung, tradisi di kampung, budaya di kampung ternyata bertentangan dengan syariat, tentu kita tolak dari kebiasaan atau hal-hal yang menjadi tradisi di kampung tersebut. Maka tolak ukur kita adalah kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau berbeda, ya, kalau berlawanan, ya, siapapun dia, mau abah kita, mau guru kita, mau sekampungan, kalau dia bertentangan dengan syariat maka jangan diambil, jangan diterima. Maka inilah cara kita beragama. Kita tidak menonjolkan tokoh. Ketika ada sebuah tokoh yang sering kita sebut namanya, contoh nih Syekh Muhammad At-Tamimi, yang sering kita baca kitabnya Ushul Tsalatsah, Qawaidul Arba, Kitabut Tauhid, sampai kepada kitab-kitab yang lain kita baca kitab tauhidnya. Ketika Sidin ternyata berpendapat dengan pendapat keliru, kita bantah, kita tolak. Namun tetap kita hormati Sidin. Kita tidak fanatik kepada seseorang. Kalau Sidin salah, maka katakan salah. Sekalipun sering kita sebut namanya, kita sebut pendapatnya, kita baca kitabnya, ternyata pendapat beliau, misalnya salah satu atau sebagiannya bertentangan dengan syariat, maka kita tidak terima. Jadi ini kita menunjukkan bahwa kita tidak fanatik kepada seseorang. Yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah kalau berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, nah setelah tadi ya diluruskan macam-macam ya, pian ini mengambil dalil dengan perbuatan bibi pian ya, padahal bibi pian ini bukan penuntut ilmu agama, orang jahil. Kenapa diambil sebagai dalil? Akhirnya Syekh ini mengatakan pikiran-pikiran engkau ini adalah pikiran Wahabi. Engkau berumroh, datang dengan bawa kitab-kitab Wahabi, akhirnya apa? Engkau menjadi orang yang Wahabi. Ini jurus terakhir kalau sudah terpojok dalam berdiskusi. Kemudian, nah penulis mengatakan, langsung bacakan terjemahnya. Padahal penulis tidak mengenal sedikit pun tentang Wahabi. Nah jadi Sidin ini, penulis buku ini, ya, sedikit sekali tahu tentang Wahabi. Namun karena tadi Sidin bertemu dengan seorang syekh, ya, diluruskan berkaitan dengan masalah akidah, maka ketika tidak sama dengan syekh tadi yang menyimpang tadi, dimintakan dalil, ternyata dalilnya adalah perbuatan bibinya, lalu dikatakan sebagai Wahabi, padahal si penulis sedikit benar tahu tentang Wahabi. Berarti kan Sidin tidak membaca buku-buku Wahabi sebelumnya, tidak tahu. Nah, padahal penulis tidak mengenal sedikit pun tentang Wahabi kecuali sekedar mendengar dari para syekh. Maka yang dituduhkan kepada beliau membawa kitab-kitab Wahabi itu tidak benar. Kenapa demikian? Kata Sidin, penulis tidak mengenal sedikit pun tentang Wahabi kecuali sekedar mendengar dari para syekh saja, tidak langsung membaca kitabnya. Namun ketika beliau meluruskan penyimpangan seseorang terlebih berkaitan dengan akidah, maka pasti apa? Disebut dan dituduh dengan sebutan Wahabi. Nah, kemudian mereka mengatakan tentang Wahabi, ya, kata syekh-syekh yang Sidin dengar. Mereka berkata tentang Wahabi. Orang-orang Wahabi adalah mereka yang melanggar tradisi kebanyakan orang. Mereka tidak percaya kepada para wali, tidak percaya kepada karomah-karomah wali, dan tidak mencintai Rasul, dan berbagai tuduhan dusta lainnya. Nah, maka itu kita dengar, kita dituduh tidak mencintai Nabi, ya. Kita dituduh tidak membolehkan ziarah kubur. Nah, ini adalah tuduhan yang dusta.
Kita menjelaskan kepada jamaah bahwa ziarah kubur adalah disyariatkan sunnah. Kalau niatnya benar, tujuannya benar. Untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, mendoakan kebaikan untuk si mayit. Kalau seandainya niat awal untuk ziarah sudah bergeser, kita katakan ini berarti ziarahnya menyimpang. Nah, maka kita mengatakan ziarah kubur sunnah, ya. Jelas hadisnya, ya. Kemudian juga jelas ayatnya, ya. Maka tidak benar dikatakan bahwa kita adalah orang yang mengharamkan ziarah kubur. Nah, contoh yang lain, kita tidak mencintai Nabi, subhanallah. Ini berkaitan dengan iman, dengan akidah. Wajib umat Islam, umat Nabi Muhammad mencintai nabinya. Ya, kita misalnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti mereka, yang mana kebiasaannya bulan Rabiul Awal, maka mereka akan melakukan kegiatan ini. Ketika kita tidak melakukan kegiatan ini, perbuatan bid'ah ini, lalu dikatakan kepada kita anti salawat, tidak cinta kepada Nabi. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah tuduhan yang dusta. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa? Perintah beliau, dengan menjalankan sunnah beliau, dengan menjalankan ajaran beliau. Inilah yang dinamakan mencintai Nabi. Nah, kemudian juga dituduh, ya, tidak percaya kepada para wali. Subhanallah. Bukankah dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang wali? Nah, misal tentang para penghuni gua atau yang masyhur dengan sebutan Ashabul Kahfi. Ini para pemuda ini yang mana mereka lari dari raja yang zalim, ya. Mereka lari dalam rangka mempertahankan akidah mereka. Kemudian guring di gua ratusan tahun. Ini orang normal tidak mungkin bisa tidur selama ratusan tahun. Berarti kan ini perkara yang di luar kebiasaan. Yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, itulah namanya karomah. Maka para penghuni goa ini adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka diberikan karomah, tidur sangat lama tanpa lapar, tanpa haus, tanpa meninggal dunia. Subhanallah. Ini adalah karomah. Contoh karomah yang lain adalah dalam Al-Quran. Maryam, ibunya dari Nabi Isa alaihissalam, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Apa karomah beliau? Ya. Jadi di mihrab beliau, ketika musim panas ada buah di musim dingin. Nah, ini misalnya musim panas nih. Ketika beliau beribadah di mihrab beliau, maka di sampingnya ada apa? Buah yang tumbuh di musim dingin. Padahal ketika itu musim panas. Nah, zaman dulu kalau ada freezer. Jadi sangat aneh ketika di musim panas ada buah musim dingin. Maka itu adalah di luar kebiasaan. Allah memberikan karomah kepada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam hadis ada sahabat, ya, Usaid bin Khudair. Ketika di malam hari, maka ujung tongkat sidin mengeluarkan cahaya. Ini kan mustahil kita katakan bukan karomah. Umar bin Khattab ketika di atas mimbar, kemudian tiba-tiba beliau teriak dengan mengatakan apa? Ulun lupa. Untuk ya Sariyatal Jabal, Sariyah Jabal. Maksudnya adalah wahai pasukan ke gunung. Ternyata ada pasukan yang beliau utus untuk menyerang musuh. Kan jaraknya sangat jauh antara Umar bin Khattab yang berada di Madinah dengan pasukan utusan tadi. Namun beliau berteriak agar pasukan menuju ke atas bukit, padahal ketika itu perang dan jauh dari kota Madinah. Maka itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan adanya wali dan adanya karomah. Nah, ketika misalnya banyak orang mengatakan sidin ini wali, lalu kita katakan wali, kita tidak mengatakan wali. Nah, lalu dikatakanlah kita tidak percaya wali. Nah, padahal syarat-syarat wali itu apa? Kita pelajari. Apa yang dinamakan wali, sifatnya bagaimana? Itu yang kita pelajari. Bahkan Imam Syafi'i punya kaidah tersendiri. Intinya adalah kata Imam Syafi'i, ketika engkau melihat seseorang bisa terbang di udara, bisa berdiri di atas air, maka jangan langsung dikatakan wali sampai engkau melihat bagaimana dia terhadap Al-Quran dan Sunnah.
Ada orang yang bisa terabang, harat mana sudah terabang. Sidin kada sembahyang, wali kada sidin kada mungkin wali. Ya. Wali Allah itu sembahyang. Berarti bisa dia tukang sihir, minta bantuan jin, ya. Atau pakai teknologi canggih di zaman sekarang. Nah, para pesulap itu harat benar, seakan-akan melayang sakalnya dia punya magnet atau apa. Dikira tukang sihir, ternyata ada alatnya. Subhanallah. Nah, jadi intinya adalah kita tidak mengatakan seseorang itu wali kecuali kalau dia memiliki dua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah melazimi takwa. Wali itu tidak mesti punya karomah, tidak mesti. Contoh wali Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apakah pian pernah mendengar tentang kisah karomah beliau? Misal sesuatu yang aneh, yang di luar kebiasaan. Mungkin kita tidak pernah mendengar. Padahal beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kan ada ungkapan bahwa istiqamah khairun min alfi karomah. Istiqamah di jalan Allah itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, maka sebenar-benar karomah, kemuliaan dari Allah adalah ketika Allah jadikan dia orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak memiliki karomah yang di luar kebiasaan. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana beliau mungkin kita tidak tahu apa karomah beliau, ya. Tetapi subhanallah, beliau adalah kekasih Allah, kemudian umat yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Kalau seandainya Rasul diizinkan punya khalil, orang yang paling dicintai, maka beliau menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Tetapi Allah larang, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita menetapkan adanya wali dan menetapkan adanya karomah. Dan kita mencintai juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah, lalu penulis mengatakan, aku berkata di dalam hati, jika orang-orang Wahabi adalah mereka yang percaya hanya kepada pertolongan Allah semata dan percaya bahwa orang yang menyembuhkan hanyalah Allah, maka aku wajib mengenal Wahabi lebih jauh, kata si penulis. Kenapa? Karena Sayyidin tadi ketika meluruskan dituduh dengan sebutan Wahabi, pada Sayyidin kada tahu apa-apa, hanya mendengar sedikit saja tentang Wahabi dari para syekh-syekh saja. Sehingga kata beliau, kalau seandainya orang-orang Wahabi adalah mereka yang percaya pertolongan hanya dari Allah, percaya yang menyembuhkan hanyalah Allah, maka saya harus mengetahui lebih dalam siapa itu Wahabi, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Nah, setelah ya beliau mengatakan di dalam hati, ya, bahwasanya beliau harus mengenal lebih jauh siapa orang-orang yang disebut dengan istilah Wahabi tadi. Kemudian penulis bertanya kepada jamaahnya, kembali kepada yang disebut dia adalah jamaah Wahabi, ya. Sehingga penulis mendapatkan informasi bahwa pada setiap Kamis sore mereka, ya, orang-orang yang dituduh Wahabi ini menyelenggarakan pertemuan untuk mengkaji pelajaran tafsir, hadis dan fikih bersama anak-anak. Jadi si penulis ini bercerita tentang kesan pertama beliau, ya, ketika ikut hadir ke kajian yang dituduh dengan kajian Wahabi atau orang-orang Wahabi. Bersama anak-anak, penulis dan sebagian pemuda yang intelek, yang cerdas, ya, penulis mendatangi majelis mereka. Kami masuk ke sebuah ruangan yang besar. Sejenak kami menanti atau sebentar kami menunggu, ya, sampai tidak berapa lama seorang syekh yang sudah lanjut usia masuk ke dalam ruangan. Beliau memberikan salam kepada kami dan menjabat tangan semua hadirin dimulai dari sebelah kanan. Jadi ini subhanallah, ya, seorang syekh yang disebut Syekh Wahabi, ya, sudah sepuh. Ketika masuk ke dalam ruangan, ya, maka beliau menjabat tangan semua hadirin dimulai dari bagian kanan atau sebelah kanan. Beliau lalu duduk di kursi dan tak seorang pun berdiri untuknya. Nah, jadi ketika beliau masuk, ya, beliau menyalami orang yang hadir yang lagi duduk,
Namun ketika beliau masuk tidak ada yang berdiri satu orang pun untuk menyambut beliau, untuk menghormati beliau. Dan ini ya diamalkan oleh beliau karena Nabi juga mengamalkan demikian. Jadi Nabi tidak suka ketika beliau masuk ke dalam masjid atau ruangan lalu para sahabatnya berdiri untuk menghormati beliau. Nabi tidak suka. Ya, Nabi tidak suka. Memang ini harus ada tafsilnya, ada rinciannya. Kapan kita boleh berdiri untuk menghadap orang yang datang, kapan tidak dibolehkan. Ada perinciannya. Nah, ketika misalnya kita sedang duduk, lalu ustadz datang. Ada ustadz datang. Maka kalau kita berdiri hanya sekedar untuk menghormati sidin yang datang, maka itu dilarang. Dilarang. Ini sebagaimana Nabi SAW, beliau tidak suka, beliau benci ketika masuk lalu para sahabatnya berdiri untuk menghormati beliau. Dibolehkan kalau ada seorang ustadz datang. Lalu ulun berdiri untuk menyambut sidin. Ulun salami sidin, ulun persilahkan duduk. Maka ini boleh. Jadi ada seorang ustadz datang, ulun sebagai tuan rumah misalnya. Ulun duduk-duduk, sidin datang. Ulun berdiri dalam rangka apa? Menyambut. Ulun salami sidin, ulun persilahkan sidin duduk di sini. Maka ini boleh. Jadi kalau seandainya berdiri hanya semata-mata menghormati, maka tidak boleh. Tetapi kalau kita berdiri untuk menyalami, maka itu boleh. Atau kita berdiri untuk dalam rangka mempersilahkan sidin duduk di mana? Pian duduk di sini. Kita berdiri, kita sambut, kita salami, pian duduk di sini, maka boleh. Yang tidak boleh adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW, maka berdiri murni untuk menghormati. Kalau kita berdiri untuk menyambut, nah kita salami sidin, ya. Kemudian kita tanyakan kabar, atau kita arahkan sidin duduk di mana, maka ini boleh. Maka kita boleh untuk berdiri. Nah, jadi seorang syekh ini ketika sidin masuk, sidin menyalami para hadirin, dimulai dari kanan, tidak ada satu orang pun berdiri menghormati sidin ketika masuk. Nah, penulis berkata di dalam hati, ini adalah seorang syekh yang tawadhu. Tidak suka orang berdiri untuknya, untuk dihormati, tidak suka sidin. Ini sebagaimana juga praktek Nabi demikian. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid misalnya, maka para sahabat tidak berdiri untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidak suka perkara yang demikian. Nah, ini kesan pertama nih kepada seorang syekh yang dituduh dengan sebutan Wahabi. Maka kesannya adalah, kata beliau, ini adalah seorang syekh yang tawadhu, yang tidak suka orang berdiri untuknya karena dihormati. Lalu syekh ini membuka pelajaran dengan ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai habis. Dan ini disebut dengan khutbatul hajah. Disebut dengan khutbatul hajah. Yang mana Nabi juga demikian. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membuka majelisnya, maka dengan menyebutkan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, kemudian ayat tentang bertakwa, kemudian setelahnya tentang peringatan perbuatan bid'ah. Itu yang disebut dengan khutbatul hajah. Dan selanjutnya sampai selesai, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membuka khutbah dan pelajarannya. Kemudian syekh tersebut memulai bicara dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha tentunya. Beliau menyampaikan hadis-hadis, ya, seraya menjelaskan derajat sahihnya dan para perawinya. Maka kita pun juga demikian, ketika menyampaikan hadis yang bukan dari Sahih Bukhari dan bukan Sahih Muslim, kita sebutkan derajat hadisnya agar kita tidak menyampaikan hadis yang lemah, apalagi hadis yang sangat lemah, apalagi hadis palsu. Makanya ciri khas dari belajarnya kita, kajiannya kita, kalau kita menyebutkan sebuah hadis, kita sebutkan apa? Derajat hadisnya. Agar jangan sampai kita bersengaja, ya, mengatakan sebuah hadis ucapan Nabi padahal bukan, itu berbahaya sekali. Ya, mengatasnamakan Nabi itu sangat berbahaya, berbeda dengan kita
menisbatkan sebuah perkataan kepada seseorang yang bukan nabi. Kalau kita menisbatkan perkataan kepada nabi, padahal nabi tidak mengatakan, ini bahaya karena berkaitan masalah agama. Nah, betapa banyak orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya. Dari mana? Dari hadis palsu atau hadis yang sangat lemah atau hadis yang lemah, sehingga amalan-amalan mereka menjadi tertolak. Kemudian kita baca, setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad SAW, beliau mengucapkan salawat atasnya. Nah, berarti tidak benar tuduhan anti salawat. Buktinya kalau kita melewati ucapan atau membaca ada kata nama Muhammad, kita baca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita tidak anti salawat. Kemudian di akhir pelajaran beberapa soal tertulis diajukan kepada beliau. Jadi kan seperti biasa, kajian selesai maka ada sesi tanya jawab. Beliau menjawab soal-soal itu dengan dalil dari kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pertanyaan, maka dibawakan dalilnya. Subhanallah. Kemudian beliau berdiskusi dengan hadirin dan tidak menolak setiap penanya. Jadi ada yang bertanya maka beliau silahkan. Di akhir pelajaran beliau mengatakan, segala puji bagi Allah bahwa kita termasuk orang-orang Islam dan salafus salih dan para pengikut salafus salih. Sebagian orang menuduh kita orang-orang Wahabi. Ini termasuk tanabuz bil alqab. Ya, sebagaimana firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, yang tidak disukai. Allah melarang kita dari hal itu dengan firman-Nya, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dulu kita habiskan, mereka menuduh Imam Syafi'i dengan Rafidhah. Nah, dengan apa? Syiah Rafidhah. Ini termasuk Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidhah yang melampaui batas. Jadi Imam Syafi'i dituduh bahwasanya apa? Beliau sebagai seorang Syiah Rafidhah. Beliau lalu membantah mereka dengan mengatakan, jika Rafidhah berarti mencintai keluarga Muhammad, maka hendaknya jin dan manusia menyaksikan bahwa sesungguhnya aku adalah seorang Rafidhah. Nah, jadi beliau dituduh sebagai seorang Rafidhah. Ini kan Syiah Rafidhah ya. Maka banyak alasannya Entah alasannya ini dan itu sehingga beliau diberikan gelar dengan sebutan Syiah Rafidhah. Nah, kalau seandainya yang dinamakan dengan Rafidhah itu adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai Ahlul Bait, maka saksikan dari bangsa jinkah, bangsa manusiakah, saya seorang Rafidhah, kata beliau. Maka kata penulis, kita juga membantah orang-orang yang menuduh kita dengan sebutan Wahabi. Dengan ucapan salah seorang penyair mengatakan, jika pengikut Ahmad, maksudnya adalah pengikut Muhammad, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa'anal muqirru bi annani wahabiyun. Maka kita juga membantah orang-orang yang menuduh kita dengan sebutan Wahabi dengan ucapan salah seorang penyair. Penyair mengatakan, jika pengikut Ahmad, maksudnya pengikut Nabi Muhammad SAW adalah Wahabi. Nah, kalau seandainya nih pengikut Nabi Muhammad disebut dengan istilah Wahabi, maka aku berikrar bahwasanya sesungguhnya aku adalah seorang Wahabi. Kalau seandainya Wahabi itu apa? Orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sebutlah aku dengan sebutan Wahabi. Ketika pelajaran usai, kata penulis, kami keluar bersama-sama sebagian pemuda. Kami benar-benar dibuat kagum oleh ilmu dan kerendahan hati syekhnya ini. Bahkan aku mendengar salah seorang mereka mengatakan, inilah syekh yang sesungguhnya. Adabnya, jadi memang orang itu berkesan dengan adab dan akhlak. Nah, kalau kita belajar sudah hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah, nah maka bagi orang yang belum mengenal kita, bagi orang yang memusuhi kita hanya lewat persangkaan saja,
maka tonjolkan sisi akhlak. Kita amalkan bagaimana akhlak seorang yang baik, seorang penuntut ilmu agama ya. Maka orang itu biasanya terkesan pertama kali sebelum dia mengenal kita dengan akhlak mulia. Sebagaimana penulis di sini terkesan dengan akhlak si seorang syekh tadi yang dituduh sebagai seorang Wahabi, ternyata masya Allah akhlaknya sangat baik. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami bahwasanya gelar-gelar tersebut ya tidaklah harus kita jauhi ya, tidaklah harus kita kita ambil hati ya. Karena sejatinya kita benar-benar ingin menunjukkan akhlak yang baik kepada setiap orang. Inilah hasil dari kita belajar, hasil dari menuntut ilmu agama ya. Maka bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa iman yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka tonjolkan sisi akhlak, bagaimana seorang Muslim yang belajar sunnah, yang belajar manhaj, yang belajar tauhid, bagaimana akhlaknya dia tonjolkan kepada setiap orang dengan akhlak yang baik, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan ilmu kita dengan akhlak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan bulan depan berarti lah sebulan sekali aja. Sebulan sekali ya, malam Ahad pekan keempat insyaallah di pertemuan berikutnya. Di sini penulis ingin menjelaskan sedikit biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.